guys, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bahas seputar FKG, kedokteran gigi di luar negeri. Tapi kayaknya agak kurang etis ya kalau misalnya aku pakai baju rumah dan rambut masih kayak gini. Jadi kita mau ganti dulu. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, seperti judulnya, aku akan bahas seputar kedokteran gigi di luar negeri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah dikasih sama kalian di question box yang aku lempar di Instagram. Oke, without further ado, let's go get into the video. Jadi guys, di video kali ini aku pakai seragam. Kenapa harus mahasiswa kedokteran gigi yang kuliah di tempat aku pakai seragam? Karena sebenarnya semua jurusan, pokoknya semua mahasiswa yang kuliah di kampusku itu harus pakai seragam gitu. Nah, mari kita lanjut. Pertanyaan pertama, Kak, kuliah di mana? Jadi, aku ini kuliah di Filipina. Nama kampusnya adalah Adventist University of the Philippines. Aku mahasiswa kedokteran gigi semester 5. Lanjut, backgroundnya kenapa sih bisa kuliah di Filipina dan kenapa lebih milih kuliah di luar negeri daripada di Indonesia? Sebenarnya aku tuh dari SMP udah di Filipina. Jadi aku dari SMP udah sekolah di Filipina karena satu keluarga waktu itu pindah ke Filipina karena orang tua harus melanjutkan studi S3-nya ke Filipina, jadi akhirnya ikutan semuanya. Terus aku balik ke Indonesia SMA kelas 2. Pakai bahasa apa Kak di Filipina? Kuliahnya pakai bahasa Inggris, full Inggris. Awal mula aku bisa belajar bahasa Inggris itu karena pas SMP aku pindah ke Filipina. Selayaknya orang yang belum bisa bahasa Inggris, aku tuh susah ngobrol sama orang-orang lain. Tapi karena lingkungannya dan teman-teman yang lain pakai bahasa Inggris, jadi aku keikut. Tipsnya adalah ya berani aja, berani ngobrol, dan salah itu pasti bakal terjadi ya karena kita belum terlalu mahir. Tapi yang penting mau berusaha dan gak usah takut salah gitu. Kalau misalnya pun salah ya belajar dari kesalahan itu, begitu. Tapi buat tips kalian yang nanya gimana sih biar belajar bahasa Inggris yang cepat, aku tipsnya adalah untuk nonton film-film bahasa Inggris yang nggak usah pakai subtitles atau baca buku gitu. Alasan kenapa aku ambil kedokteran gigi di luar negeri karena aku udah terbiasa pakai bahasa Inggris. Jadi pas aku balik ke Indonesia SMA kelas 2, aku udah mikir kuliahnya nanti di Filipina lagi aja gitu. Karena udah terbiasa kan SMP di situ. Jadi mumpung di tempat aku SMP dan SMA sampai SMA kelas 1 itu ada kampusnya juga dan ada fakultas kedokteran gigi, jadi aku memutuskan untuk kuliah di situ juga. Apakah aku SBMPTN? Iya betul, aku SBMPTN dan gak keterima, dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa aku ya udahlah ke Filipina aja. Jadi ada yang nanya persyaratan masuk universitasnya apa aja. Persyaratannya nggak banyak. Kita nyampe di situ langsung daftar, tapi ya bawa raport dari SMA yang udah dilegalisir. Tapi kayak tahun ke tahun tuh sebenarnya beda. Cuman nggak ada yang kita harus ambil ujian dulu dari Indonesia sebelum ke Filipina. Semuanya dilakukan on the spot. Jadi kita harus nyiapin itu aja sih kayaknya, ijazah, raport yang udah dilegalisir, dan ada beberapa hal lain. Tapi nggak ribet kok. Pas sampai di kampusnya langsung kita kumpulkan itu persyaratan-persyaratannya dan ujiannya tuh cuman ujian bahasa Inggris, dan itu yang akan menentukan apakah kita jadi mahasiswa reguler
atau harus ambil kelas tambahan untuk bahasa Inggris, atau ambil 1 semester full belajar bahasa Inggris aja. Itu yang membedakan. Terus ujian matematika gampang pasti. Ujian matematika dan tes IQ, itu sih yang aku ingat, 3 itu. Bisa nggak kalau aku IPS aku masuk? Bisa, tapi kamu harus ngambil mata kuliah tambahan seperti fisika, kimia. Kayaknya ada beberapa lagi deh. Tapi bisa kok IPS masuk kedokteran gigi. Pertanyaan selanjutnya, Kak, ada beasiswa nggak? Di kampusku nggak ada beasiswa untuk mahasiswa yang datang dari negara asing. Jadi mereka cuma punya beasiswa untuk orang lokalnya. Tapi kalau misalnya di universitas lain di Filipina mungkin ada, tapi kalau di universitasku sendiri itu nggak ada. Pertanyaan selanjutnya tentang biaya. Biaya berapa, Kak? Aku pas semester 1 itu jadi udah tempat tinggal. Jadi kita tuh udah disediain tempat tinggalnya di dalam kampus tersebut. Udah disediain tempat tinggal, biaya makan juga, udah sama air, udah sama listrik, udah sama laundry juga. Itu kasarnya 26 juta. Dan itu udah semuanya ya, 26 juta 1 semester. Udah termasuk makan, udah termasuk tempat tinggal, laundry, visa, kita sebagai orang asing juga. 26 juta sebagai mahasiswa kedokteran gigi semester pertama. Tapi seiring berjalannya waktu, makin naik tingkat, semesternya makin tinggi, semakin mahal dan semakin banyak pengeluarannya karena kita harus bayar laboratori, praktek gitu juga harus bayar. Jadi makin lama makin mahal. Jangka waktu kuliah di Filipina itu sama kayak di Indonesia, 6 tahun, karena 4 tahun preklinik atau kita panggilnya proper dentistry. Proper dentistry itu 4 tahun. Aku pakai seragam ini nih, putih-putih, itu 4 tahun. Terus 2 tahun lagi koas. 2 tahun lagi koas atau kita panggilnya clinical division. Tapi yang membedakan di Indonesia dan di Filipina adalah nggak ada penamatan 2 kali gitu. Sekali doang penamatan. Kalau misalnya kedokteran 4 tahun terus abis itu lulus ada sarjana kan, kita sarjana kedokteran gigi atau sarjana kedokteran. Tapi kalau di Filipina tuh nggak langsung 6 tahun lulus sebagai Doctor of Dental Medicine. Sistem pembelajarannya beda sama di Indonesia atau sama? Kalau di Indonesia sistem pembelajarannya per blok, kita kalau di Filipina itu sistem pembelajarannya per semester. Jadi kita belajar 1 mata kuliah atau ya kalau digabungin sekitar 9 gitu, 9 mata kuliah untuk 1 semester. 1 semester itu 4 bulan, dalam jangka waktu 4 bulan. Next, apakah kita lulusan kedokteran gigi di luar negeri bisa kerja di Filipina? Jawabannya enggak, karena kita adalah warga negara asing. Sama aja kayaknya di Indonesia juga orang dari warga negara asing itu nggak bisa kerja sebagai dokter atau dokter gigi. Jadi aku dan teman-teman Indonesia atau teman-teman dari luar negeri lainnya setelah selesai kedokteran gigi 6 tahun di Filipina, kembali ke Indonesia atau kembali ke negaranya masing-masing itu harus penyetaraan. Biasanya penyetaraan itu 2 tahun, tapi aku nggak tahu ya, ini based on pengalaman kakak-kakak senior yang udah lulus dan yang udah kerja di Indonesia. Dan akhirnya aku akumulasikan kalau misalnya kita kuliah kedokteran gigi di luar negeri 6 tahun, kalau misalnya lancar 6 tahun, 4 tahun itu preklinik, 2 tahun koas, selesai, balik ke Indonesia, tambah 2 tahun untuk penyetaraan, dan akhirnya selesainya 8 tahun. Berarti 8 tahun kedokteran gigi dan kamu lulus dan bisa kerja sebagai dokter gigi di Indonesia gitu.
Dan terakhir, motivasi untuk kalian-kalian yang mau kuliah di luar negeri ataupun mau kuliah kedokteran gigi di luar negeri adalah jangan takut untuk memulai. Kamu bisa mulai dengan cara belajar bahasa Inggris dulu. Mungkin kamu sekarang lagi SMA atau SMP tapi udah punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, itu belajar bahasa Inggris dari sekarang pelan-pelan. Karena kalau misalnya takut dan gak mau berusaha, kamu gak akan nyampe kemana-mana. Yang penting ingat aja kalau misalnya semuanya harus disertai dengan doa dan usaha. Gitu aja sih. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen di video ini, nanti aku bisa jawab. Oke? Terima kasih sudah menonton dan semangat terus. Bye!